Salam kerahiman. Hari ini 6 Desember kita akan baca dari 182 dan 220. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 182. Aku tahu bahwa sejumlah orang memiliki bakat istimewa untuk menyakiti orang lain. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk mencobai kamu. Jiwa malang yang jatuh ke dalam tangan mereka akan serba salah. Usaha-usahanya yang paling baik pun dikritik dengan penuh dengki. Malam Natal. Hari ini aku bersatu erat dengan Bunda Allah. Aku merasakan perasaan-perasaan batinnya. Pada petang hari sebelum upacara pemecahan oplatek, aku pergi ke kapel untuk berbagi oplatek dalam roh dengan orang-orang yang kucintai, dan aku minta kepada Bunda Allah rahmat bagi mereka. Rohku sepenuhnya terbenam di dalam Allah. Dalam misa malam bersama Pasterka, yaitu misa para gembala, aku melihat kanak-kanak Yesus di dalam hosti dan rohku terbenam di dalam dia. Meskipun ia itu anak yang kecil, keagungannya meresapi jiwaku. Aku sungguh diresapi oleh misteri ini. Inilah perendahan diri yang luar biasa dari pihak Allah. Penghampaan diri yang tak terselami. Perasaan-perasaan ini terus hidup dalam jiwaku sepanjang pesta Natal. Oh, kita tidak akan pernah memahami perendahan diri yang luar biasa dari pihak Allah ini, semakin aku memikirkannya. Permenungan tidak dilanjutkan. 220. Sejenak di hadapan sakramen Maha Kudus. Oh Tuhan dan Penciptaku yang kekal, bagaimana aku harus bersyukur kepadamu atas rahmat yang besar ini, yakni bahwa Engkau telah berkenan memilih aku yang papa ini menjadi mempelaimu, dan Engkau menyatukan aku dengan Engkau sendiri dalam ikatan yang kekal. Oh harta jiwaku yang terkasih, aku mempersembahkan kepadamu seluruh adorasi dan syukur para kudus dan semua paduan suara malaikat, dan aku menyatukan diriku secara istimewa dengan Bundamu. Oh Maria, Bundaku, dengan rendah hati aku memohon kepadamu, selubungilah jiwaku dengan mantel keperawananmu pada saat yang sangat penting dalam hidupku ini, supaya dengan demikian aku boleh lebih diperkenankan oleh hati putramu dan pantas memuji kerahiman putramu di hadapan seluruh dunia dan sepanjang kekekalan. Aku tahu sejumlah orang memiliki bakat istimewa untuk menyakiti orang lain. Dalam hidup kita sehari-hari juga mungkin kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, kita juga punya bakat untuk menyakiti orang lain. Ayo kita sadar ya. Kita sadar bahwa kalau ada di sekitar kita orang menyakiti kita, yang seperti Suster Faustina katakan, ada orang yang memang punya bakat seperti itu. Jangan aja kita yang punya bakat seperti itu, punya bakat istimewa untuk menyakiti orang lain. Mereka berusaha mencobai kamu, katanya ya. Bahkan usaha yang paling baik pun akan dikritik dengan penuh dengki. Contoh, ada seorang ibu. Dia melakukan kesalahan. Dia sadar bahwa dia salah dan dia mau minta maaf. Tapi orang yang berkaitan tersebut enggak menganggap ini sesuatu yang murni, yang jujur barangkali ya. Dianggapnya pura-pura. Dianggapnya cuma mau show seolah-olah rendah hati, padahal enggak, katanya gitu ya. Ada bakat orang-orang menyakiti orang lain. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang menyakiti hati kita, kita nggak usah kecewa, kita nggak usah kesel, karena memang ada orang yang berbakat seperti itu.
Kita jangan peduli sama dia, tapi andalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, mencari kekuatan perlindungan dari Tuhan. Jadi saya katakan kepada ibu tersebut, kalau kamu sadar kamu salah, ya kamu berusaha minta maaf. Kalau orang yang dimintain maaf nggak mau tahu, nggak mau dengar, ya sudah, kita juga nggak bisa paksa dia ya. Yang penting sudah ada niat dari kita untuk meminta maaf. Mungkin dengan telepon, mungkin dengan datang. Kalau sekarang mungkin pandemi ya, nggak mungkin datang. Mungkin dengan telepon atau dengan memberikan SMS atau WhatsApp mengatakan bahwa mungkin ada kesalahpahaman. Kalau dia tersinggung, minta maaf. Kalau bisa ketemu atau diklarifikasi. Tapi kalau dia nggak mau, kita nggak bisa paksa. Nggak bisa paksa orang itu harus mendengarkan penjelasan kita. Bahkan kalau Suster Faustina katakan, walaupun saya dicurigai, walaupun saya disalahpahami, saya nggak berusaha menjelaskan. Saya meminta maaf. Dan biar mudah yang mencari klarifikasi tersebut. Tapi saya, Suster Faustina katakan, dia nggak membela diri. Jadi langkah terutamanya adalah bahwa saya sadar, kalau saya salah, ya saya minta maaf. Karena setiap manusia itu berdosa, bersalah, nggak mungkin suci, nggak pernah salah. Yang diperlukan di sini adalah sadar bahwa saya bersalah, saya minta maaf dan tidak melakukan lagi. Itu yang paling penting. Lanjut ya. Malam Natal. Bersatu erat dengan Bunda Allah. Sebelumnya pergi ke kapel untuk berbagi oplatek. Oplatek itu yang saya sudah jelaskan. Satu makanan penganan yang dibuat dari tepung gandum dan air dan dibagi-bagikan menjelang Natal. Jadi sebelum pergi ke kapel untuk berbagi oplatek dengan orang-orang yang kucintai, Suster Faustina minta kepada Bunda Maria supaya Bunda Maria juga memberkati, berdoa untuk mereka. Di dalam misa, aku melihat kanak-kanak Yesus dalam hosti. Rohku terbenam di dalam dia. Di situ Suster Faustina katakan, inilah perendahan diri yang luar biasa dari pihak Allah. Kanak-kanak Yesus di dalam hosti. Hosti itu nanti dipecah-pecah, dibagi-bagi dan dimakan oleh imam. Itulah penghampaan diri yang tidak terselami. Tuhan itu Raja Semesta. Dia pencipta, tapi mau menjadi seorang anak kecil yang tidak berdaya dan ada dalam rupa hosti. 2:20. Sejenak di hadapan sakramen Maha Kudus. Bagaimana aku harus bersyukur atas rahmat yang besar yang Engkau telah berkenan memilih aku yang papa ini menjadi mempelaimu. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya, Mbak Suster Faustina. Dia yang papa, dia yang gak berdaya, dia yang cuma sekolah sampai 3 SD, kok bisa dipilih Tuhan untuk menjadi mempelainya? Susah untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut karena luar biasa apa yang diterima oleh Suster Faustina. Dia dipilih, dia diberi karunia. Seperti saya juga ada teman, dia baru dibaptis beberapa tahun ya, tapi Tuhan bekerja luar biasa melalui teman saya tersebut. Doa-doanya begitu khusyuk, begitu intens dan didengarkan oleh Tuhan. Melalui dia banyak orang yang sudah menjadi atau menerima Yesus. Yang tadinya nggak Katolik, akhirnya dia menjadi Katolik. Dan di dalam masa sakitnya didoakan doa koronka sehingga terjadi pertobatan dan mereka meninggal dengan damai, dengan tenang. Ada lagi seorang ibu, dia juga punya karunia untuk bisa kayak seperti punya sixth sense, dia berdoa. Dia bisa ada satu karunia dorongan untuk tiba-tiba berdoa untuk seseorang.
Dan pada waktu dikonfirmasi kepada orang tersebut bahwa benar dia sedang dalam masalah, sedang dalam kesusahan, atau dia sungguh merasakan sesuatu pada waktu teman saya ini mendoakan dia, ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang dipakai oleh Tuhan secara khusus menjadi alatnya untuk menyelamatkan, untuk mendoakan mereka-mereka yang butuh doa. Bagaimana aku harus bersyukur, ya, kata Suster Faustina. Aku mempersembahkan seluruh adorasiku kepadamu. Juga mempersembahkan syukur para kudus dan paduan suara malaikat, dan juga persatuan dia dengan Bunda Maria. Itu semua dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan rendah hati aku mohon pada Bunda Maria untuk selubungi aku dengan keperawananmu pada saat yang sangat penting ini dalam hidupku, supaya aku lebih diperkenankan oleh hati putramu di hadapan seluruh dunia dan sepanjang kekekalan. Jadi walaupun Suster Faustina sering berkomunikasi dengan Tuhan, mendengarkan Yesus berbicara, tapi dia sangat mengandalkan Bunda Maria. Ingat ya, Yesus di saat-saat terakhirnya di atas salib, dia memberikan pesan penting, yaitu memberitahukan kepada kita semua bahwa inilah ibumu. Dia memberikan Bunda Maria, ibunya Yesus sendiri, menjadi ibu kita semua. Dan kepada Bunda Maria, Yesus juga katakan, inilah anak-anakmu. Jadi itu hadiah yang luar biasa yang diberikan Yesus kepada kita semua. Kita tahu ya, peran ibu di dalam keluarga. Ibu yang mengandung, dia nggak tahu anaknya nanti akan jadi seperti apa, apakah akan berbakti, akan menyenangkan dia, atau akan menyusahkan dia, atau akan membuat dia menderita. Tapi hati seorang ibu, dia mau berusaha sedemikian rupa yang terbaik buat anak yang ada di dalam kandungannya. Dan Suster Faustina di sini minta kepada Bunda Maria supaya lebih diperkenankan oleh hati putramu di hadapan seluruh dunia dan sepanjang kekekalan. Dia mohon kepada Bunda Maria sebagai ibuku. Ibu kita juga sama ya dalam hidup kita sehari-hari. Kalau menghadapi masalah yang sudah berat, satu-satunya ya lari kepada ibu kita. Bercerita, berkeluh kesah, dan selalu ibu itu membela kita. Berdoa buat kita semua, menolong. Dia mau berkorban apa saja untuk anak-anaknya. Contoh ya, mama saya ya, umur 86. Dia kalau berdoa lama sekali, bisa 1 jam lebih setiap malamnya. Saya pernah tanya, Mah, doa apa sih, Mah? Mama bilang dia berdoa buat semua orang. Buat anak-anaknya ya, anaknya ada 6. Buat anak, buat mantu, buat cucu. Disebutin satu-satu, tempatnya juga disebutin di mana, bahkan untuk cicitnya. Juga untuk cucunya yang lagi sekolah di Amerika, untuk cucunya yang sekolah di Australia, untuk cucunya yang naik mobil merek tertentu, naik motor merek tertentu, dia berdoa dengan sangat khusyuk, dengan setia, setiap malam dia berdoa seperti itu. Luar biasa ya. Dia berdoa untuk kesehatan, untuk perlindungan, untuk kesuksesan, untuk rahmat-rahmat Tuhan yang dibutuhkan. Jadi sebetulnya kita pun bisa meneladan Suster Faustina. Kita datang pada Bunda Maria, kita mohon pada Bunda Maria karena dia ibu kita. Ibu yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Itu cerita tentang hari ini. Mari kita perbanyak waktu dengan Bunda Maria. Bisa merenungkan juga ya peran Bunda Maria, apa yang dilakukan oleh Bunda Maria, misalnya dalam Rosario Peristiwa Gembira. Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, dari malaikat Gabriel. Apa yang dilakukan oleh Bunda Maria setelah mendengar kabar gembira tersebut?
Dan yang kedua, Bunda Maria pergi mengunjungi Elizabeth, saudaranya yang sedang hamil tua. Dia pun sedang hamil, tapi dia pergi, datang, berkunjung, bertemu, menghibur, bahkan membantu, karena Elizabeth juga sudah tua ya, mengandung di masa tua. Yang ketiga, Yesus lahir di Bethlehem. Apa yang dilakukan oleh Bunda Maria sebagai ibu Yesus? Dia melahirkan di palungan. Kita ingin melahirkan anak di tempat yang spesial, yang istimewa ya, berikan yang terbaik. Tapi Bunda Maria cuma bisa ditampung di kandang karena penginapan udah penuh. Dan di masa kecilnya Yesus, dia masih harus mengungsi ke Mesir karena Herodes mau membunuh bayi-bayi yang lahir. Memelihara, menjaga Yesus di negeri orang, itu juga ada perjuangan yang harus dilakukan oleh Bunda Maria. Peristiwa yang keempat, Bunda Maria taat pada aturan membawa Yesus, mempersembahkan Yesus ke Bait Allah sebagai anak sulung, dipersembahkan di Bait Allah. Dan yang kelima, Yesus diketemukan di Bait Allah. Dicari-cari nggak ada, akhirnya Bunda Maria dan Yosef menemukan Yesus di Bait Allah. Kita bisa menggali dari peristiwa tersebut peran dari Bunda Maria. Begitu pula dengan peristiwa-peristiwa lain. Itu aja sedikit masukan dari saya. Mari kita sama-sama perdalam relasi kita dengan Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah ibu yang diberikan kepada kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu, atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, juga atas apa yang dikatakan oleh Suster Faustina. Ada orang-orang yang punya bakat menyakiti orang lain. Pada saat kami mengalami hal tersebut, ya Bapa, kuatkan kami. Berilah kami kemampuan untuk mengampuni dia, untuk tidak membalas, untuk bahkan berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kami. Dan sekaligus sadarkan kami Tuhan, ingatkan kami, tegur kami Tuhan, untuk supaya kami juga jangan menjadi orang yang bisa menyakiti orang lain. Bunda Maria, Bunda kami semua, kami juga mohon rahmat-Mu Bunda, berkati kami, doakan kami, agar semakin hari kami hidup semakin berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku Terima kasih ya Yesus.